Nah, beliau ini, Imam Syirazi itu ketika mau baca kitab kepada gurunya, dia baca sebelumnya dan setelahnya 100 kali. Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran dia baca sebelumnya dan setelahnya 25 kali. Ustaz tidak menuntut kepada kalian untuk meniru Sayyidina Imam Syirazi ataupun Sayyidina Imam Abu Bakar Ali bin Abu Bakar Sakran, tidak. Cukup sekali aja sebelum taklim sama setelah taklim. Sebelum taklim supaya kalian itu tahu, meraba apa sih yang akan dipelajari nanti, sehingga kalian penasaran. Penasaran itu adalah kunci daripada ilmu. Gitu. Faham? Nah, tapi kalau kalian nggak penasaran, terima saja. Oh kayak gitu ya, kok kayak gitu ya, kurang melekat di dalam pikiran kita. Itu faedahnya mutola'ah itu. Bahkan kalau seumpama yang akan dibaca oleh gurunya itu berupa bait syair, kecuali pasti sudah dihafalkannya sebelumnya. Tahu i'rabnya, tahu terjemahnya, tahu maksudnya, tahu perumpamaannya, itu beliau. Kenapa beliau itu sampai menghabiskan waktu dengan hal yang semacam itu? Kenapa nggak ngaji saja? Kenapa nggak sholat saja? Kenapa nggak ibadah saja, haji dan sebagainya? Karena Nabi SAW berdasarkan hadis yang telah disampaikannya, yang kemudian disimpulkan oleh Imam Syafi'i sebagai pecintanya, beliau katakan pekerjaan dan amal kebaikan yang hukumnya itu sunnah, tidak ada yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah, lebih besar pahalanya yang akan kita dapatkan melebihi daripada mencari ilmu. Sehingga tidak sia-sia. Orang mencari ilmu itu tidurnya saja tasbih, tapi jangan tidur. Jadi artinya untuk supaya kita tergerak untuk belajar ilmu gitu. Tidurnya aja tasbih. Dan apalagi belajarnya, apalagi itu hadir. Beda memang antara orang yang hadir dalam keadaan tidur, dia dapat pahala juga sebagai thalibul ilm, tapi beda yang lainnya. Dia ngaji tidur nggak dapat pahala. Dia ngaji, dia sholawatan tapi tidur nggak dapat pahala. Tapi kalau seumpama dia itu belajar ilmu tapi dia dalam keadaan tidur, tetap ditulis pahala. Kenapa? Karena niatnya. Niatul mar'i khairun min amali, tetap dia dapat. Saking tingginya amal kebaikan berupa mencari ilmu, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, lahuduru majlisi ilmin afdolu min salati alfi raka'atin wa syuhudi wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Kalau kalian itu menghadiri majlis taklim seperti sekarang ini yang cuma setengah jam saja, itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Kamu sholat semalaman suntuk semalam, tapi kamu nggak hadir pagi hari ini, masih lebih besar hadir pagi hari ini tapi semalam nggak sholat. Tapi orang yang terlena, orang yang tertipu dengan amalnya karena dia nggak punya ilmu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang kalau kita lihat sepintas itu nggak pantas berada di dalam Al-Quran dari saking datarnya makna dan artinya. Tapi begitu kita renungkan secara seksama, kita pelajari, kita cermati, maka itulah yang membedakan antara orang yang mulia sama orang yang tidak mulia, orang yang sukses dan orang yang tidak sukses. Apa itu? Diawali dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Kul, katakan Muhammad. Untuk apa? Supaya kita itu lebih perhatian. Katakan Muhammad kepada semua umatmu, la yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina, beda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu itu beda. Orang yang tahu itu adalah sebuah kenikmatan. Kenapa? Dengan tahu dia itu menghindari, dia mengharapkan, dia berusaha, dia berupaya, itu karena tahu. Kalau nggak tahu, apa yang dia inginkan? Nggak ada. Sia-sia begitu saja. Dia tidak akan memperhatikan amal itu. Nah itu perbedaannya apa? Tahu sama nggak tahu. Sama seperti kalau Ustaz lagi nyetir, kemudian ada lampu merah, kita tahu menerobos lampu merah itu sebuah pelanggaran, bisa ditilang. Dan kalau kita ditilang bisa kena denda, dendanya sampai 250.000 sampai 1 juta rupiah, paling sedikit minimal 250.000. Sehingga ketika kita akan menerobos karena kita buru-buru atau karena malam-malam atau karena kita lihat kanan kiri tidak ada polisinya, maka kita terobos dalam keadaan masih was-was.
Berbeda dengan orang yang tidak tahu apa faedah daripada lampu merah. Seperti Diaman situ kemarin. Diaman waktu saya ke sana itu nggak ada lampu merah. Sehingga kalau ke Indonesia dia nyetir, dia nggak paham lampu merah apa, lampu hijau apa, dia terobos, dia tidak merasa bersalah sama sekali karena dia nggak tahu. Nah, berbeda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Nah, jadi dia itu berusaha untuk menjadi orang yang tahu, supaya hidup di dunia itu dalam keadaan bahagia, nyaman,